Halo semuanya, kembali lagi ke channel Ridwan. Jadi di video kali ini saya akan meng-share bagaimana cara mengukur ataupun menentukan ukuran baut yang tepat dan benar ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat-alat. Ini ada mistar, ada jangka sorong ataupun sigmat, kemudian ada screw pit gauge ataupun mal ulir kita sebut saja ya. Kemudian di sini juga ada beberapa kunci yang akan kita gunakan. Kemudian ada beberapa baut dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, jadi pernah tidak teman-teman pada saat mau membeli baut itu ditanya ukuran apa? Ukuran dari kunci yang digunakan itu ukuran berapa? Jadi ini pengalaman pribadi saya. Pada saat ingin membeli baut ditanya itu ukuran kunci yang digunakan. Misalnya di sini saya biasa kunci yang digunakan itu kunci 12 ya. Ingin membeli baut dengan kunci yang biasa digunakan kunci 12. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Di sini ada 3 baut dengan menggunakan kunci yang sama, yaitu kunci ukuran 12. Di sini. Nah, ini kunci 12. Yang pertama, baut pertama pas ya. Kemudian baut yang kedua juga pas ya. Kemudian yang ketiga sama, pas juga. Nah, jadi ini benar ya, kunci ukuran 12. Akan tetapi pada saat kita mengukur diameter ulirnya dengan menggunakan jangka sorong, nah ini ukurannya 12 ya. Bisa teman-teman lihat, ini dari nolnya ini dihitung, ini 10, 11, 12. Kemudian yang satunya ini 10. Kemudian yang satunya lagi 8. Nah, ini padahal menggunakan kunci yang sama, yaitu kunci 12, tetapi ukuran ulirnya ataupun diameter ulirnya ternyata berbeda. Nah, di sini tentu teman-teman juga merasa bingung ya. Bagaimana mungkin kita akan membeli baut dengan ukuran 12 tetapi diameternya ini ternyata berbeda dengan baut yang akan kita gunakan. Kemudian akan saya berikan contoh sekali lagi. Ini misalnya dua baut ini kita ukur dulu diameter ulirnya. Ini ternyata 8 ya. Diameternya 8, kemudian yang satunya lagi sama, 8 juga. Kemudian kita coba dia menggunakan kunci ukuran berapa. Jadi yang pertama ini ukuran 12. Nah, jadi ukuran 12. Kemudian yang satunya ini 12 nggak masuk ya. Nah, kemudian kita coba dengan ukuran 13. Ini ukuran 13. Nah, ternyata masuk. Jadi kuncinya berbeda dan diameternya sama. Jadi bagaimana sih cara yang tepat itu? Jadi yang tepat itu adalah mengukur dengan mengukur diameter ulirnya, karena ini yang akan kita gunakan untuk kita pakai untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut ya. Jadi ini yang digunakan untuk pengikat dari baut yang akan kita pasang ya. Nah, jadi yang benar itu adalah mengukur langsung ke diameter ulirnya. Jadi diameter ulirnya ini juga disebut dengan metrik ya. Satuannya itu milimeter. Jadi untuk penulisannya adalah seperti ini. Misalnya ini baut yang pertama ya. Kita ukur baut yang pertama tadi. Kita pisahkan dulu. Nah, ini baut yang pertama, kita ukur berapa diameternya. Nah, jadi diameternya ini 12. Jadi cara penulisannya itu yaitu M12. Jadi ini disebut dengan baut M12. Kemudian yang satunya lagi ini 10. Jadi ditulis dengan M10. Jadi ini baut M10. Nah, kemudian yang satunya lagi M8. Jadi ini disebut dengan baut M8.
Jadi ini yang benar, yaitu dengan mengukur diameter dari ulirnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai di sini tentunya paham ya. Kemudian setelah kita tahu diameter baut yang akan kita beli ataupun M berapa, entah M12, M10 ataupun M8, selanjutnya kita harus paham juga beberapa jenis ulir ya. Nah, kalau biasanya yang ada di pasaran ataupun yang ada di, katakanlah untuk baut-baut di sepeda motor ya, itu biasanya yang beredar itu ulir halus. Tetapi ada juga sebagian menggunakan ulir kasar ya. Jadi seperti apa ulir halus dan ulir kasar itu? Nah, jadi di sini kita tulis dulu jenis ulir tadi. Biasanya kalau penyebutan di toko-toko baut ya, ada ulir halus dan ulir kasar. Nah, seperti apa ulir halus dan ulir kasar itu? Jadi di sini kita gunakan alat untuk mengukur jarak ulir dari baut ya, ataupun mal ukur lah ya, mal baut. Nah, di sini biasanya untuk ulir halus itu biasanya ukurannya itu 1,25 ya. Kita fokuskan dulu. Nah, sudah kelihatan ini 1,25 biasanya disebut dengan ulir halus. Kemudian 1,5 disebut dengan ulir kasar. Jadi seperti apa cara pengukurannya? Jadi seperti ini ya. Nah, kita coba dulu baut yang M12 tadi ya. M12 tadi. Ini M12. Ini baut tap oli ya, baut tap oli motor Scorpio. Jadi dia ini jenis ulir apa ya? Nah, kita coba 1,5 ini. Nah, dia pas ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, 1,5. Jadi dia ini termasuk katakanlah ulir kasar ya. Biasanya ulir kasar. Jadi 1,25. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Jadi ini baut yang M12 tadi yang kita ukur tadi. Penulisannya seperti ini, M12 kali 1,5. Jadi 1,5 ini adalah jenis ulirnya ya. Jenis ulirnya ataupun ukuran jarak antar ulirnya ya. Nah, jadi untuk lebih mudahnya jenis ulirnya saja. Jadi dia menggunakan ulir kasar. Kemudian selanjutnya untuk baut yang ukuran M10 tadi. M10 tadi kita ukur. Nah, kalau 1,5 ini dia nggak masuk ya. Nah, ya teman-teman lihat, dia kalau kita seperti ini masih gerak. Jadi ini bukan jenis ulir kasar ya. Kita coba dengan 1,25. Nah, 1,25 ini dia nggak gerak lagi. Ini sudah sangat pas ya. Jadi ini adalah jenis ulir halus 1,25. Jadi kita tulis M10 kali 1,25. Kemudian yang terakhir tadi, yang M8 tadi, kita ukur juga. Ternyata sama ya, 1,5. Biasanya ini di sepeda motor sudah pasaran lah ya, baut seperti ini. Kali 1,25. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, karena untuk jenis ulirnya ini juga sangat penting ya. Kalau kita lubang bautnya itu menggunakan ulir 1,25, kita gunakan 1,5, ini tentu tidak masuk ya, ataupun bisa merusak antara duanya ini, antara baut ataupun murnya ataupun lubang bautnya yang akan kita pasang. Itu pasti rusak lah antara salah satunya ya. Kemudian di sini selain yang 1,25 ini ternyata juga ada baut yang biasa ataupun kadang ada juga ya baut-baut di sepeda motor, ataupun katakanlah baut ulir busi ya, busi motor Mio ataupun Beat kalau nggak salah. Itu ulirnya itu sangat halus ya, lebih halus dari yang 1,25 ini.
Nah, misalnya ini 1,25 ya. Nah, kita pasang di sini, dia nggak masuk karena ulirnya ini lebih halus daripada ulir 1,25 ini. Nah, jadi dia ini menggunakan ulir 1 ya. Nah, teman lihat ini ulir. Nah, 1 ya, bisa teman-teman lihat ini 1. Nah, kita coba masukkan sini. Nah, dia pas. Ini katakanlah ulir yang sangat halus ya. Kadang juga ada di beberapa baut-baut. Ini kadang juga digunakan, ataupun untuk di sepeda motor biasanya baut busi ya, busi Mio ataupun Bit. Nah, jadi itulah teman-teman untuk jenis ulir yang biasa beredar ataupun yang biasa ada di pasaran ataupun di sepeda motor ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk menentukan panjangnya ya tinggal kita ukur saja ya. Misalnya ini panjangnya 1,5 cm ya, ataupun 15 mili. Ini panjang keseluruhannya, sepanjang baut, katakanlah panjang baut keseluruhannya ini 1,5 cm ataupun 15 mili. Kemudian ada lagi baut yang seperti ini. Karena ini tadi full ya, jadi kita ukur langsung saja. Tetapi karena ini ulirnya tidak full ya, seperti ini. Ini bagian sini ulir, bagian sini sudah tidak ya. Jadi pengukurannya seperti ini. Ini panjang bautnya kira-kira 2,2 cm ya, ataupun 22 mili ya. 22 mili dengan panjang ulirnya ini 8 mili. Jadi panjang bautnya 22 dengan panjang ulirnya 8 cm. Biasanya ini tinggal langsung ukur saja pakai mistar. Nah, jadi demikianlah teman-teman untuk cara membaca ataupun cara menentukan ukuran baut yang tepat ya. Jadi setelah ini kalau teman-teman sudah menonton video ini, nggak salah lagi ya bagaimana cara menentukan ukuran baut itu yang tepat bagaimana. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bagi yang suka dengan video ini, kalian bisa like, dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan ataupun diskusikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Jadi saya Ridwan, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye.